gerbang ya, ada di Nusa Dua yang kita tuju sekarang. Tempat kita masuk ini adalah Bandara Igusti Ngurah Rai ya. Kemudian yang lagi satu arah ke Denpasar ya, itu berada di Pelabuhan Benoa ya. Nah, oke. Ini dia Bapak Ibu, jalan tolnya berada di atas laut, dan di sini ada juga perbedaan antara jalan tol di Bali sama di Jawa. Kalau di Jawa ya, Bapak Ibu ketika menggunakan sepeda motor tidak bisa memasuki jalan tol, tapi kalau di Bali disediakan tempatnya untuk sepeda motor ya. Nah, di sebelah tembok kanan kiri ini tempat untuk sepeda motor Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau untuk mirip seperti Suramadu ya, cuman ini kenapa dikatakan jalan tol karena panjangnya sudah lebih dari 10 km ya. Kalau Suramadu dikatakan jembatan karena panjangnya masih 5 km ya. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu mau masuki jalan tol ini, kalau Bapak Ibu menggunakan kendaraan bermobil ya, yang dimana itu masuk golongan 1, contoh seperti bis ini juga, itu Bapak Ibu dikenakan biaya 12.500 ya. Kalau sepeda motor 4.500. Kalau tidak naik saja Bapak Ibu ya, sebenarnya masih sih. Oke, nah ini dia jalan tol Bali Mandara yang kita tuju sekarang ya, 12 km itu sebelah kanan itu. Kita akan menuju ke yang panjang itu. Oke, nah mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke sebelah kanan ada sebuah patung yang sangat gede ya. Itu menjadi patung tertinggi di Indonesia. Nah, itu yang tengah-tengah itu ya. Ya, itu namanya adalah GWK ya, atau Garuda Wisnu Kencana Pak Ibu ya. Garuda Wisnu Kencana ini menjadi patung tertinggi nomor 3 di dunia ya, nomor 1 di Indonesia ya. Nah, jadi memang kalau patung ini kita lihat dari kejauhan, dari sini sedikit agak ini ya, tidak terlalu jelas ya detailnya, karena sebenarnya kalau Bapak Ibu mendekati ke GWK itu detailnya masih kelihatan ukiran-ukirannya ya. Jadi desainer dari GWK sendiri itu merupakan orang Bali Bapak Ibu ya, yang namanya adalah Bapaknya Manuarta ya. Nah, jadi beliau ini merupakan putra asli Bali, tetapi patung GWK dibuatnya bukan di Bali ya, dibuatnya itu di Bandung ya. Nah, tapi setelah selesai baru dikirim ke Pulau Bali ya. Itu adalah GWK. Oke, nah ini kita masih berada di kawasan jalan tol yang menuju ke Bali Selatan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah satu-satunya jalan tol yang ada di Pulau Bali ya Bapak Ibu ya. Mungkin selama berada di Pulau Bali ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu nggak bisa temui ya. Sebelumnya jalan tol ini kalau Bapak Ibu ke Bali itu nggak bisa ditemui ya. Nah, tapi sekarang kebetulan sudah ada. Kemudian ada lagi hal yang Bapak Ibu tidak bisa ditemui di Pulau Bali, tapi di Jawa ada, yaitu adalah kereta api ya. Sampai saat ini Bali masih belum memiliki kereta api ya, baru jalan tol saja ya. Kalau kereta api masih belum, gedung tinggi sudah tidak boleh meskipun ada satu ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu, tadi saya sudah bilang ya, untuk pintu gerbangnya satu ada di bandara, satu ada di pelabuhan, satu lagi ada di Nusa Dua ya. Kenapa pintu gerbangnya diletakkan di bandara, pelabuhan, dan di Nusa Dua? Karena di Nusa Dua itu yang saya bilang tadi, itu adalah kawasan Hotel Bintang 5 yang namanya BDDC. Itu biasanya digunakan untuk konferensi-konferensi internasional ya. Seperti contohnya apa ya, yang dulu beberapa event yang pernah ada, KTT di sana pernah ada, kemudian pertemuan Bank Dunia juga di sana ya. Nah, jadi di sini sebelum ada jalan tol ini, jalan menuju ke Nusa Dua itu cuma ada satu jalan saja, tidak ada jalan lain ya, dan setiap harinya macet. Nah, sedangkan di Nusa Dua itu sering digelar konferensi internasional. Sekarang kalau ada perwakilan-perwakilan dari negara lain datang ke Indonesia, datang dari bandara, datang dari pelabuhan menuju ke Nusa Dua, ketemu macet kan gak enak. Dan akhirnya apa? Dibuatkanlah jalan tol ini. Makanya ketika ada acara di sana, konferensi apapun di sana, ketika ada tamu yang datang dari luar menuju ke Bali, menuju ke Nusa Dua, keluar dari bandara, ketika dia menggunakan pesawat langsung ketemu jalan tol, lewat sini langsung Nusa Dua. Ketika menggunakan kapal laut, yang biasanya adalah Obama dulu menggunakan kapal laut, dari sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah pelabuhan Benoa. Nah, ketika keluar pelabuhan ketemu jalan tol langsung menuju Nusa Dua ya. Nah, kalau sebelah kiri Bapak Ibu ini pelabuhan Benoa, yang dimana kalau misalnya Bapak Ibu datang ke Bali naik kapalnya itu dari Surabaya, itu nanti turunnya di sini ya, 1 hari 1 malam di tengah kapal, di tengah laut ya.
Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu mau ke Flores atau mau ke Sumbawa, mau ke Labuan Bajo, naik kapal dari Bali, naiknya juga di sini. Ya, ini juga sering digunakan sebagai tempat stop atau tempat berhenti dari kapal-kapal pesiar yang membawa wisatawan untuk keliling dunia. Ini juga sering di sini. Ya, nah ini dia pelabuhan Benoa. Ya, sebenarnya kalau di Bali, kalau tentang pelabuhan sendiri itu memang ada beberapa. Ya, ada pelabuhan Benoa, kemudian ada pelabuhan Gilimanuk dan juga pelabuhan Padangbai. Kalau Padangbai itu kalau Bapak Ibu menuju ke Lombok, ya itu nanti nyebrangnya di Padangbai. Ya, nah di sini diwacanakan juga nanti akan ada satu pelabuhan kargo juga nanti di kawasan ini, masih di kawasan ini. Ya, oke, ini dia Bapak Ibu pemandangan lautnya. Nah, di sini sekarang kita melihat pemandangan laut. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menuju ke Pulau Penyu, ya dari kapal itu nanti Bapak Ibu bisa melihat pemandangan jalan tol ini, karena Pulau Penyunya berada di kawasan sebelah kiri Bapak Ibu ini, di sekitar sini. Ya, nanti ada satu pulau kecil yang dimana itu adalah Pulau Penyu di sana, tempat konservasi penyunya. Oke, nah di sini juga Bapak Ibu bisa melihat di pesisir Bali Selatan, ya di pesisir Bali Selatan sebagian besar pantainya ditanami hutan bakau atau mangrove. Seperti sebelah kanan kiri di depan Bapak Ibu ini semuanya ada, ya. Kenapa? Karena Bali Selatan itu sempat dulu waktu saya masih SMP saya masih ingat dikatakan Bali Selatan akan tenggelam hitungan beberapa tahun ke depan. Ya, kenapa? Karena di sini permukaan air laut sama daratan itu sejajar. Kadang kalau misalnya gelombang lagi pasang, itu udah sampai ke jalan Bapak Ibu. Kalau gelombang lagi pasang itu sudah sampai ke jalan, dan akhirnya di sini sekarang ditanami mangrove. Tujuannya untuk apa? Memecah gelombang supaya nanti gelombangnya tidak masuk ke pemukiman warga lagi. Ya. Nah makanya kalau Bapak Ibu lihat di pesisir selatan berbeda dengan pantai Sanur kemarin. Kalau Sanur kemarin tidak ada tidak ada hutan mangrove-nya, tapi kalau di pesisir selatan banyak banget hutan mangrove karena ya itu antara daratan dengan permukaan air laut itu sejajar. Kalau pasang naik, ya. Apalagi sekarang di Bali ini sudah ada beberapa pantai yang mengalami abrasi, ya, karena meningkatnya permukaan air laut, ya, dengan beberapa sebab sih sebenarnya. Karena di Bali ini salah satu penyebabnya yang dikatakan itu karena sempat dulu ada reklamasi pulau itu tahun 90-an lah, ya. Di sini sempat ada reklamasi pulau itu yang dimana proyeknya dari Bapak Soeharto, Presiden nomor 2, ya. Jadi beliau dulu pengen mengembangkan Bali ini untuk pariwisatanya, yang dimana beliau pengen membuat tempat yang dimana itu adalah tempat untuk taman festival dan juga kasino, ya, untuk judi. Karena kebetulan kalau kita bicara tentang judi di Bali ini kan sudah membudaya, ya. Nah makanya beliau pengen membuat seperti itu, tapi tidak mendapatkan mandat di Bali. Akhirnya pulaunya kosong, sampai sekarang pun masih kosong. Itu namanya adalah Pulau Serangan, ya. Sampai sekarang pulau itu tidak digunakan untuk apa-apa. Oke, nah ini dia ujung jalan tolnya Bapak Ibu. Ini kita sudah berada di kawasan Nusa Dua, ya. Kawasan Nusa Dua, kawasan elitnya Pulau Bali, kawasan yang dimana biasa dikunjungi oleh elit-elit global, ya. Kemudian Bapak Ibu mungkin dulu pernah dengar ada kedatangan kakek saya dari Arab, Raja Salman. Pernah, ya. Nah itu beliau pun nginepnya di sini juga, di kawasan BTDC ini juga, karena itu tempat cucunya. Itu saya di sana juga ikut, Pak. Ya, Raja Salman di hotel, saya di parkiran. Itu pernah saya di sana. Jadi Raja Salman pun nginepnya di sini karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, semua elit-elit global kalau misalnya berkunjung ke Bali selalu nginepnya di sini. Kenapa? Karena di sini kawasannya satu privasinya sangat kuat. Ya, kalau Bapak Ibu nginep di salah satu, anggaplah salah satu hotel di sini, privasi Bapak Ibu dijaga dengan ketat. Ya, privasinya dijaga dengan ketat. Bahkan dalam satu beberapa kamar itu Bapak Ibu memiliki pantai Bapak Ibu sendiri. Ya, dalam satu kamar misalnya Bapak Ibu pergi ke salah satu hotel, bilang saja Hotel Mulia, ya. Bapak Ibu pesan kamar di sana, nanti kalau pesan kamarnya yang eksekutif ataupun yang presiden room, keluar kamar langsung punya pantai sendiri. Ya, dan pantainya itu nggak boleh ada yang masuk ke sana, nggak boleh diganggu gugat sama orang lain. Nah itu, cuma ya kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk menginap di sana, monggo, silahkan dipersiapkan uangnya kurang lebih sekitar ya 90-an juta lah untuk satu malam.
ya nggak apa-apa ya. Nabungnya 10 tahun ngabisinnya 1 hari gitu kan. Ya, nah jadi itu memang di sini kawasan elit semua ya, termasuk tempat kita sekarang berkunjung ini pun juga masih masuknya kawasan BTDC juga ya. Nah jadi ini dia Nusa Dua ya, yang biasanya diselenggarakan event-event internasional ya.